Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Barin Albar. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul apa sih demokrasi itu? Langsung saja. Kata demokrasi itu berasal dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan, sehingga dapat kita artikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang sering kita kenal yaitu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Istilah demokrasi berasal dari Yunani kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 sebelum Masehi. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan berjalannya waktu. Dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18 bersama dengan perkembangan sistem demokrasi di banyak negara. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem kepemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau kekuasaan warga negara atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Pengertian demokrasi menurut Hans Kelsen adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaan negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih, di mana rakyat telah yakin dan mempercayai bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan negara. Apa yang dimaksud dengan demokrasi Pancasila? Secara umum, pengertian demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi Pancasila. Ada yang menyebutkan bahwa demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang sumbernya berasal dari falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali berdasarkan kepribadian rakyat Indonesia itu sendiri. Falsafah hidup bangsa Indonesia tersebut kemudian melahirkan dasar falsafah negara Indonesia, yaitu Pancasila yang terkandung dalam UUD 1945. Jadi secara ringkas, penjelasan poin-poin penting mengenai sistem demokrasi ini dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu demokrasi dilaksanakan berdasarkan kekeluargaan dan musyawarah untuk mufakat untuk kesejahteraan rakyat. Sistem organisasi negara dilaksanakan sesuai dengan persetujuan rakyat. Kebebasan individu dijamin, namun tidak bersifat mutlak dan harus disesuaikan dengan tanggung jawab sosial. Dalam pelaksanaan demokrasi ini, tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas, namun harus dijiwai oleh semangat kekeluargaan untuk mewujudkan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang lebih makmur. Pada dasarnya, sistem demokrasi ini memiliki kesamaan dengan demokrasi universal, namun terdapat perbedaan di dalamnya. Adapun ciri-ciri demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut. Penyelenggaraan pemerintah berjalan sesuai dengan konstitusi. Yang kedua, dilakukan kegiatan pemilihan umum atau yang sering kita sebut dengan sebagai pemilu secara berkesinambungan atau terus-menerus. Yang terakhir yaitu menjunjung tinggi hak asasi manusia atau HAM dalam melindungi hak mayoritas. Proses demokrasi menjadi ajang kompetisi berbagai ide dan cara menyelesaikan masalah. Ide-ide yang paling baik bagi Indonesia akan diterima dan bukan berdasarkan suara terbanyak, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Sistem demokrasi ini sesuai dengan budaya dan karakter bangsa Indonesia. Adapun beberapa prinsip sistem demokrasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memastikan adanya perlindungan HAM. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah. Adanya badan peradilan independen yang bebas dari intervensi pemerintah atau kekuasaan lainnya. Berperan sebagai pelaksana dalam pemilu. Adanya keseimbangan antara kewajiban dan hak. Kebebasan individu harus bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, dan negara. Menjunjung tinggi cita-cita dan tujuan nasional. Memastikan penyelenggaraan pemerintah yang bertanggung jawab, serta memastikan terjadinya hubungan yang serasi dan seimbang antara lembaga dan negara. Dan masih banyak yang lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Banyak kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.